Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Edukasi Baba. Menyisihkan penghasilan atau menyisihkan rezeki untuk investasi jangka panjang adalah suatu kebiasaan ataupun suatu tujuan kebanyakan orang yang ada di dunia ini. Nah, pada zaman sekarang, untuk berinvestasi sudahlah sangatlah mudah. Namun, ada di antara kita tidak tahu bagaimana cara berinvestasi untuk jangka panjang ataupun bagaimana cara menabung untuk jangka panjang. Nah, daripada kamu bingung bagaimana cara berinvestasi pada zaman sekarang, yaitu ada obligasi ataupun ada reksadana atau saham, daripada kamu bingung bagaimana pola investasi zaman sekarang, lebih baik kamu mengikuti bagaimana cara orang dulu mengelola ataupun berinvestasi untuk jangka panjang. Nah, di video ini kita akan membahas 5 cara bagaimana orang dulu menginvestasikan uangnya. Yang pertama, membeli tanah. Nah, orang dulu membeli tanah tidak memikirkan di mana lokasinya, apakah lokasinya strategis ataupun tidak, apakah lokasinya dekat jalan besar atau tidak. Tetapi orang dulu hanya memikirkan bagaimana caranya uang mereka bisa dibelikan tanah, sehingga dalam waktu yang panjang mereka bisa menjual tanah mereka dengan nilai tambah yang lebih. Nah, jika kamu memiliki uang yang berlebih, kamu bisa mengikuti pola ini ataupun bisa mengikuti bagaimana cara orang dulu berinvestasi, yaitu dengan membeli tanah. Namun, pada zaman sekarang kamu harus mempelajari lagi. Kamu harus memilih tanah di tempat yang strategis, apakah itu dekat fasilitas umum ataupun dekat sekolah-sekolahan atau dekat jalan utama, sehingga ketika kamu membeli dan menjualnya lagi, kamu bisa mendapatkan nilai tambah yang lebih. Nah, mengingat untuk membeli tanah ini dengan jumlah yang banyak, saya sarankan kamu harus menggunakan uang dingin ya, bukan uang panas. Dalam istilahnya, uang yang kamu perlukan untuk kebutuhan hidup kamu. Nah, pilihlah tanah yang memiliki sertifikat yang jelas, yaitu sertifikat dari pemerintah, sehingga nantinya ketika kamu menjual ataupun kamu ingin menggunakan tanah tersebut, tanahnya tidak bermasalah jika kamu menjual kembali. Yang kedua, membeli sawah atau kebun. Biasanya model seperti ini hanya digunakan oleh orang-orang yang memiliki kampung halaman, misalnya orang-orang yang merantau. Berinvestasi menggunakan sawah atau kebun dalam jangka panjang itu sangatlah baik dan pasti memiliki profit yang sangat lebih. Namun pada zaman sekarang ini kita tidak bisa lagi membeli lahan ataupun membeli sawah atau kebun dengan ukuran yang sangat luas seperti zaman dulu ya. Nah, untuk itu jika kamu ingin membeli sawah ataupun kebun seperti orang-orang dulu, kamu harus bisa melihat bagaimana perkembangan sawah ataupun kebun tersebut. Apakah kebun itu menghasilkan buah atau menghasilkan apapun yang ditanamnya dengan baik atau tidak, sehingga ketika kamu membelinya, kamu bisa memanfaatkan hasil panen ataupun hasil dari tanaman tersebut. Dan juga akan menambahkan pundi-pundi keuangan kamu. Dan yang terpenting adalah kamu harus membeli sawah atau kebun dengan surat-surat ataupun sertifikat yang pastinya dikeluarkan oleh pemerintah. Karena pada zaman sekarang ini banyak sekali kebun-kebun ataupun sawah-sawah yang memiliki surat, namun ternyata surat-surat tersebut diduplikasi ataupun tidak sah dikeluarkan. Dalam artian mereka mengelola hutan sehingga menjadi seperti diri sendiri ataupun menjadi punya sendiri. Maka dari itu kamu harus teliti ataupun kamu harus berhati-hati ketika ingin membeli sawah atau kebun. Yang ketiga, membeli ternak. Nah, ternak di sini yang biasanya dibeli adalah seperti sapi, kerbau ataupun kambing. Kenapa? Karena hewan-hewan ini adalah hewan-hewan yang sering dicari oleh konsumennya. Dalam artian sangat mudah untuk dipasarkan. Nah, biasanya
Orang-orang yang membeli ternak, mereka pasti bekerja sama dengan peternakan ataupun penduduk desa yang ada di tempat. Biasanya hasil dari penjualan ternak tersebut, mereka akan bagi hasil dengan peternak ataupun penduduk desa yang merawat ternak mereka. Nah, jika kamu mengikuti cara ini, carilah hewan-hewan ternak yang sehat dan juga hewan-hewan ternak yang bisa dijual dengan harga yang lebih. Karena jika kamu asal pilih ataupun kamu memilih hewan-hewan yang penyakitan, maka kamu akan kesulitan menjual kembali hewan ternak yang sudah kamu beli. Yang keempat, yaitu membeli emas. Nah, berinvestasi emas ini sudah dilakukan zaman-zaman dahulu ya. Bahkan banyak juga di antara kita zaman-zaman sekarang berinvestasi dengan emas. Kenapa? Karena emas mampu menjaga inflasi dari yang namanya inflasi uang. Maka jika kamu membeli emas dengan harga 1 juta sekarang dan kamu jual di 10 tahun yang akan mendatang, maka uang kamu akan sama nilainya dengan uang masa depan ataupun uang kamu terjaga dari yang namanya inflasi. Nah, biasanya orang-orang zaman dulu membeli emas ini untuk tabungan anak sekolahnya ataupun tabungan untuk berangkat haji atau umroh. Kenapa? Karena ketika anak kita contohnya masih 1 tahun, pasti orang tua kita dulu membeli emas untuk anaknya sekolah di umur 7 tahun. Berarti ada tabungan mereka untuk 6 tahun ke depan, sehingga uang mereka terjaga dari yang namanya inflasi. Yang kelima, membeli rumah. Nah, pada poin ini tentu kamu harus mengeluarkan modal untuk berinvestasi yang lebih. Dan biasanya orang-orang yang memiliki uang lebih ataupun orang-orang kaya yang ada di desa, biasanya mereka membeli rumah untuk investasi mereka jangka panjang. Karena kita ketahui bersama kalau harga rumah itu setiap tahunnya pasti meningkat, sama halnya dengan harga tanah. Jika kamu membeli rumah pada tahun ini 150 juta, maka 10 tahun lagi bisa jadi rumah tersebut di angka 1 miliar, tergantung apakah rumah tersebut menjadi tempat lokasi yang strategis ataupun menjadi tempat rumah-rumah elit. Maka ini akan mempengaruhi harga rumah kamu. Nah, untuk berinvestasi rumah ini kamu harus teliti ataupun harus detail sebelum kamu melakukan pembelian rumah tersebut. Kamu harus mengetahui apakah pemilik rumah itu asli dan juga memiliki surat-surat yang asli dari pemerintahan. Sehingga ketika kamu ingin menggunakan rumahnya ataupun ingin menjual kembali rumahnya, kamu tidak bermasalah di kemudian hari. Karena banyak sekarang rumah-rumah bodong ataupun rumah-rumah yang dibangun di tanah pemerintah namun dijual kembali oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan harga rumah yang murah. Nah, jangan sampai kamu salah membeli rumah dan membuat kamu kerugian dengan investasi ini. Nah, itu dia 5 cara bagaimana cara orang dulu mengelola ataupun menginvestasikan uangnya. Jika kamu memiliki uang yang begitu banyak namun kamu bingung bagaimana cara berinvestasikan uang ini, kamu bisa mengikuti pola bagaimana orang dulu mengelola ataupun menginvestasikan uangnya. Kamu bisa memilih mana pola investasi yang cocok untuk kamu dan juga memiliki resiko kehilangan uang yang begitu besar. Tentunya sebelum kamu berinvestasi, kamu harus pelajari dulu bagaimana pola ataupun bagaimana strategi investasinya ya. Nah, jika video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kamu dan jangan lupa mulai belajar investasi dari sekarang mumpung kamu masih muda dan kamu masih bisa berpikir bagaimana cara investasi yang baik. Terima kasih.